Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Eko Cahyono, guru SMK Farmasi Surabaya. Kali ini kita belajar tentang mata pelajaran fisika tentang gerak lurus dan gerak melingkar. Tujuan dari pembelajaran yang pertama menjelaskan tentang konsep gerak, yang kedua menjelaskan macam gerak berdasarkan arah, yang ketiga menjelaskan konsep gerak melingkar, dan yang keempat menjelaskan penerapan gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang kita pelajari, yang pertama gerak lurus, yang kedua gerak melingkar, dan yang ketiga gerak parabola. Gerak lurus. Suatu benda dapat dikatakan bergerak apabila benda tersebut mengalami perubahan posisi. Kita ikuti eksperimen tentang perpindahan posisi. Di situ dicontohkan ada sebuah mobil yang bergerak dari posisi A ke C yang berjarak 8 meter, kemudian dari C ke A yang berjarak 12 meter. Oke, berapakah jarak perpindahan mobil di atas? Sekarang jarak perpindahan berapa? Perpindahan adalah jarak antara posisi awal dan posisi akhir. A ke C 8 meter, C ke B 12 meter, jadi perpindahannya 12 dikurangi 8 yaitu 4 meter. Kita bahas kecepatan pada gerak lurus. Pada segitiga kecepatan atau velocity triangle, S sama dengan V kali T, di mana V sama dengan S per T dan T sama dengan S per V. Begitu pula percepatan pada gerak lurus pada segitiga percepatan atau acceleration triangle. V sama dengan A kali T, di mana A sama dengan V per T dan T sama dengan V per A. Kita ilustrasikan gerak lurus beraturan untuk menghitung percepatan benda. Sebuah benda bergerak pada bidang miring, kemudian dia bergerak lurus. Hasil dari kertas perekam waktu dan didapatkan grafik seperti berikut. Berikutnya ilustrasi kecepatan rata-rata pada mobil yang bergerak pada bidang miring. Yang pertama posisinya paling tinggi, yang kedua posisinya nomor 2, dan yang ketiga yang paling bawah. Untuk jarak bidang miringnya sama, yaitu 0,5 meter. Kita hitung berapa kecepatan rata-rata masing-masing mobil tersebut. Ternyata mobil yang pertama atau yang paling atas memiliki kecepatan rata-rata 3 meter per second, yang kedua atau yang tengah 4,5 meter per second, dan yang ketiga atau paling bawah 6 meter per second. Jadi posisi mobil pertama yang paling tinggi lebih kecil kecepatan rata-ratanya daripada mobil yang paling bawah. Pada gerak lurus beraturan atau GLBB, rumusnya X sama dengan V kali T, di mana X adalah pergeseran benda satuannya meter, V adalah kecepatan akhir benda satuannya meter per second, dan T adalah waktu satuannya second. Di samping gerak lurus beraturan, pada gerak lurus juga terdapat gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, mempunyai 3 rumus. X sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat, V
V sama dengan V0 plus minus AT, dan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AX, di mana X adalah pergeseran benda satuannya meter, V adalah kecepatan akhir benda satuannya meter per second, dan V0 kecepatan awal benda satuannya meter per second, T adalah waktu satuan second, dan A adalah percepatan satuan meter per second. Jadi kalau benda dipercepat, tandanya positif, dan benda diperlambat, tandanya negatif. Di samping gerak lurus horizontal, juga terdapat gerak lurus yang vertikal. Juga mempunyai tiga rumus seperti GLBB. Yang pertama, H sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Yang kedua, V sama dengan V0 plus minus GT. Dan yang ketiga, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GR. Di mana H adalah ketinggian satuannya meter, V adalah kecepatan akhir benda satuannya meter per second, V0 adalah kecepatan awal benda satuannya meter per second, T adalah waktu satuan second, dan G adalah percepatan gravitasi satuan meter per second kuadrat. Kita ilustrasikan gerak vertikal. Ada dua model, yang pertama sebelah kiri dan sebelah kanan. Segajah dijatuhkan dengan sebuah benda pada ketinggian yang sama. Manakah yang benar ilustrasinya? Apakah yang kiri atau yang kanan? Sedangkan yang kiri gajah jatuh lebih dulu daripada benda, sedangkan yang kanan jatuhnya bersamaan. Tolong dipikirkan menurut gerak vertikal. Vertikal sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama, gerak vertikal ke atas atau GVA, gerak vertikal ke bawah atau GVB, dan gerak jatuh bebas atau GJB, di mana pada gerak vertikal ke atas G-nya tandanya negatif, pada gerak vertikal ke bawah G-nya tandanya positif, dan gerak jatuh bebas adalah gerak yang tanpa memiliki kecepatan awal. Berikutnya, gerak melingkar. Suatu benda dikatakan melakukan gerak melingkar apabila benda tersebut bergerak pada lintasan berbentuk lingkaran atau membentuk lintasan berupa lingkaran. Kita ilustrasikan ada sebuah benda yang berwarna merah. Di situ ada pusat gerakan yang berwarna hitam yang terletak di tengah-tengah. Benda bergerak melingkar berlawanan arah jarum jam. Dicontohkan ada 5 posisi. Ternyata jarak antara pusat gerakan dan benda adalah R atau jari-jari, mempunyai titik koordinat X, Y pada grafik Cartesius XY, dan kecepatan dari benda tersebut tegak lurus terhadap jari-jarinya. Besaran-besaran dalam gerak melingkar beraturan atau gerak melingkar berupa beraturan periode, simbolnya P besar, adalah waktu yang diperlukan oleh benda untuk menempuh lintasan satu lingkaran penuh, di mana T rumusnya sama dengan 1/F dan satuannya second. Berikutnya frekuensi, simbolnya F kecil, adalah banyak lintasan lingkaran penuh yang ditempuh benda dalam waktu 1 second. F sama dengan 1/T, satuannya Hertz atau 1/second. Kelajuan linear, simbolnya V, adalah jarak yang ditempuh benda dibagi waktu tempuhnya. V sama dengan 2πr per T besar. V adalah kelajuan linear, satuannya meter per second. R adalah jari-jari lingkaran, satuannya meter, dan T adalah periode, satuannya second. Kecepatan sudut atau omega, besarnya sudut yang telah ditempuh dalam selang waktu tertentu. Omega sama dengan 2π per T, di mana omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per second, dan T adalah periode, satuannya second. Analogi gerak melingkar berubah beraturan atau GLBB dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Pada gerak lurus, kecepatan adalah kecepatan linear, sedangkan pada gerak melingkar adalah kecepatan sudut, simbolnya omega.
Pada gerak lurus, simbol percepatan adalah A kecil, pada gerak melingkar adalah percepatan sudut, simbolnya alfa. Pada gerak lurus, jarak simbolnya X, dan pada gerak melingkar, jarak adalah jarak sudut, simbolnya theta. Terakhir adalah gerak parabola, adalah gerak lengkung, merupakan gerak benda yang setiap saat mengalami dua arah pergeseran, sehingga bentuk lintasan dari gerak benda berbentuk lengkungan. Gerak lengkung ini adalah gerak dua dimensi pada sumbu X dan sumbu. Itu ilustrasi dari gerak parabola atau gerak peluru, di mana sudut antara V0 X dan V0 Y dimisalkan adalah theta. V0 Y sama dengan V0 sin theta dan V0 X adalah V0 cos theta. Maka didapatkan jarak X sama dengan V0 X kali T dan Y sama dengan V0 Y kali T min setengah GT kuadrat. Terima kasih, tolong dicari penerapan gerak lurus maupun gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kalian ketemukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.